Hai, balik lagi di RWPP Plot. Seorang pembunuh bayaran terhebat, membunuh banyak orang, tak ada yang menandinginya. Tapi suatu hari, dia pensiun dan menjadi orang yang berbeda. Berbeda seperti apa? Langsung saja, ini dia alur cerita anime Sakamoto Days episode 1. Ih, wibu. Episode ini dibuka dengan orang-orang yang bersiap menanti kehadiran seseorang. Mereka bersiap dengan senjata mereka masing-masing. Dan orang itu pun datang. Pria berkacamata yang dengan badass yang menangkis setiap serangan. Dia menghabisi setiap orang dengan brutal. Dia adalah Taro Sakamoto, pembunuh bayaran terhebat. Tapi suatu hari, dia jatuh cinta dan memutuskan untuk pensiun. Kini, dia menjadi bapak-bapak biasa bertubuh gempal. Di masa sekarang, diperlihatkan seorang pria tengah memandangi toko Sakamoto. Dia seolah-olah berkata, sudah menemukan apa yang dia cari. Sementara itu, dalam toko, Sakamoto tengah memperhatikan bocah yang sering datang ke tokonya yang sedang bermain panah-panahan. Tapi sayangnya, tembakannya tidak kena sasaran. Saat ia akan mengambil anak panahnya, tak sengaja isi tas bocah itu jatuh dan tinta yang ada dalam tasnya mengenai celana pelanggan yang kebetulan baru datang. Karena celananya jadi kotor, pria itu jadi marah dan akan memukul si bocah. Tapi Sakamoto langsung menghentikannya. Tiba-tiba, jep, Sakamoto menusuk leher pria itu dengan pulpen. Tapi rupanya itu hanya ada dalam khayalan Sakamoto. Setelah menyelamatkan bocah tadi, tiba-tiba pria yang ditunjukkan di awal sudah ada di dalam toko Sakamoto. Dia memuji apa yang dilakukan Sakamoto. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Shin, si Esper, dan dia adalah seorang pembunuh bayaran. Tapi tiba-tiba dia ditampol oleh Sakamoto. Lagi-lagi itu hanya dalam khayalan. Tapi karena Shin seorang Esper, jadi dia bisa mengetahui pikiran Sakamoto. Shin yang kaget lalu mengaku sebagai mantan anak buah Sakamoto. Shin mengajak Sakamoto untuk kembali ke dunia pembunuh bayaran. Tapi tentu Sakamoto menolaknya. Saat Shin akan merokok, tiba-tiba rokoknya terpotong. Shin sedikit terkejut. Itu adalah perbuatan Sakamoto. Sakamoto melakukan itu karena di tokonya dilarang merokok. Tak lama, datang pria yang menyapa Sakamoto. Dia ingin meminta bantuan Sakamoto. Shin kocaknya mengira jika pria itu adalah klien yang meminta jasa pembunuhan kepada Sakamoto. Rupanya pria itu hanya ingin minta tolong untuk memotong dahan pohon yang lebat. Ada juga yang meminta tolong karena putrinya tak mau makan sayur, anak-anaknya sedih karena bola, dan sebagainya. Shin semakin kesal melihat itu. Dia bilang Sakamoto tampak konyol. Tanomu yo. Oh, ii kanji. Sasuga. Saat Shin akan pulang, dia berada di dalam mobil. Dia ditelepon oleh bosnya. Rupanya selain membujuk, Shin juga diperintahkan untuk membunuh Sakamoto jika dia tidak mau kembali menjadi pembunuh bayaran. Setelah Shin berpikir panjang, dan akhirnya dia memutuskan untuk membunuh Sakamoto dengan tangannya sendiri daripada orang lain yang melakukannya. Keesokan harinya, Shin datang lagi ke toko Sakamoto. Di sana hanya Sakamoto sendiri. Tanpa basa-basi, Shin menembak Sakamoto.
Tapi Sakamoto dengan cepat melemparkan permen di mana permen itu mengenai tepat peluru Shin yang membuat tembakannya meleset. Sakamoto lalu melemparkan es krim untuk mengecoh Shin. Saat Shin menoleh, Sakamoto sudah hilang. Rupanya Sakamoto bersembunyi di balik rak barang. Dia melemparkan sebuah coklat untuk mengecoh Shin. Saat Shin teralihkan, Sakamoto menyiapkan permen karet dan gelang untuk dijadikan senjata ketapel. Sakamoto membidik Shin dan Shin sempat menghindar dan terjadilah pertarungan epik di mana Shin dengan pistol sedangkan Sakamoto dengan kue sus. Di saat Shin lengah, Sakamoto bergerak cepat dari belakang. Tendangan kuat Sakamoto membuat Shin terpental, menghancurkan rak makanan. Dan Shin pun berhasil dikalahkan, di mana dia pingsan. Saat terbangun, dia sudah ada di rumah Sakamoto. Bahkan Shin sampai diajak makan malam. Disitulah Shin merasakan kehangatan keluarga dan dia menyadari jika inilah yang ingin Sakamoto lindungi. Setelah selesai makan, Shin pun pamit pulang. Sembari Sakamoto menunjukkan tulisan untuk datang kembali. Saat kembali ke markas, bosnya menyalahkan Shin karena tidak bisa membunuh Sakamoto. Shin bukannya mencari alasan, Shin malah berlutut dan meminta pengampunan untuk Sakamoto. Bahkan sebagai ganti hidup Sakamoto, Shin rela menggantikannya dengan nyawanya. Bosnya pun setuju, jika Shin mati, Sakamoto akan dibiarkan hidup. Tapi dalam hatinya, bosnya mengatakan yang sebaliknya. さっさと死ね。 丸聞こえだぜ。 Shin yang seorang expert punya kemampuan membaca pikiran. Tentu saja dia bisa mendengarnya. Dan Shin pun menodongkan pistol ke arah bosnya. Panik, bosnya menyuruh anak buah untuk membunuh Shin. Sementara itu di toko Sakamoto, rupanya Sakamoto selama ini mendengar perkataan Shin. Dan dia tahu jika Shin sedang diserang. Dia lalu membuka gudang senjatanya yang diaktifkan dari mesin kasirnya. Sementara itu, Shin masih berjuang mengalahkan anak buah bosnya yang begitu banyak. Tapi dia tampak diuntungkan dengan kemampuan membaca pikirannya. Dia bisa membaca pikiran musuhnya sebelum ia diserang. Tapi sehebat apapun Shin membaca pikiran, lawannya terlalu banyak dan dia hanya sendiri. Ditambah peluru yang dia miliki terbatas. Dengan peluru tersisa, Shin mencoba melawan, tapi tak sengaja kakinya terkena peluru salah satu musuhnya. Jadinya Shin terjatuh dan dia langsung dikepung. Saat Shin berpikir jika ini akhir hidupnya, tiba-tiba Sakamoto datang menyelamatkannya dengan menggunakan pistol kejut listrik. Tak hanya itu, Sakamoto juga menggunakan sebuah sumpit untuk melawan. Bahkan dia bisa menangkap peluru dengan sumpit. Satu persatu musuh Sakamoto dikalahkan. Sakamoto benar-benar tak terhentikan. Bos lalu menyuruh anak buahnya untuk menembak bersamaan. Tapi semua itu percuma karena hanya bermodal pisau kecil. Sakamoto berhasil mengalahkan mereka. Shin bertanya kepada Sakamoto bagaimana dia tahu lokasinya. Sakamoto rupanya sudah memasang alat pelacak pada pistol yang digunakan Shin. Shin lalu mengatakan dia akan tetap pergi meninggalkan kota hari ini. Tapi Sakamoto melemparkan sebuah apron. Rupanya Sakamoto menawarkan Shin untuk bekerja di tokonya dengan gaji 800 yen per jam.
Dan sekarang Shin resmi bekerja di toko Sakamoto. Dan itu dia episode 1 dari Sakamoto Days. Tunjukkan scene yang tengah membahas tentang aksi keren yang dilakukan Sakamoto di hari dia diselamatkan. Tapi tanpa sengaja, Shin menyebutkan kata membunuh yang didengar oleh istri Sakamoto. Aoi, istri Sakamoto, langsung marah mengira Sakamoto kembali menjadi pembunuh bayaran. Istrinya rupanya tidak suka dengan pekerjaan Sakamoto yang dulu, di mana dia akan mengajukan cerai jika Sakamoto melanggar aturan keluarga. Saat Shin bertanya apa aturan keluarganya, Sakamoto menyuruhnya diam dan membayangkan membunuh Shin di dalam pikirannya. Setelah itu mereka pergi ke Pacinan. Rupanya Sakamoto ke sana hanya untuk membeli bakpao babi surga. Di saat sedang berjalan, tiba-tiba dari atas muncul seorang gadis yang melompat dari jendela, dan gadis itu menimpa Sakamoto. Parahnya, bakpao babi surga Sakamoto hancur karena tertindih. Rupanya gadis itu sedang dikejar oleh sekelompok orang, di mana gadis itu bernama Lu Xiaotang. Kita panggil saja Lu. Sementara Sakamoto masih meratapi hancurnya bakpao babi surganya, Lu diserang oleh orang-orang tadi. Tapi Lu bisa melawan balik dengan menggunakan Tai Chi. Tapi sehebat apapun Lu, lawannya lebih banyak. Lu akhirnya tertangkap. Dan saat seorang dari mereka mengeluarkan pisau dan berniat melukai Lu, tiba-tiba Sakamoto menghentikannya dengan sebuah pencapit makanan. Bahkan sampai mematahkan pisaunya. Bukan hanya Sakamoto, Shin juga ikut membantu menghajar orang-orang yang menangkap Lu. Para penjahat pun berhasil dikalahkan. Tapi tak lama, teman-teman mereka datang dan mereka pun berhasil kabur. Rupanya yang mengejar gadis itu adalah sekelompok triad yang menginginkan sesuatu dari gadis itu. Bahkan mereka sampai rela membunuh semua klan Lu. Karena anak buahnya gagal, ketua triad mengirim 2 pembunuh bayaran yang sangat kejam. Bahkan satu anak buah dari triad itu dengan mudahnya ditebas kepalanya. Dijelaskan jika yang para triad cari adalah sebuah kunci, di mana jika mereka mendapat kunci itu, mereka bisa menguasai pasar gelap. Sementara itu di dalam pelarian, Lu menceritakan bagaimana dia dipercayakan kunci gudang milik keluarganya. Bahkan ayah dan ibunya sudah mati untuk melindungi kunci itu. Di saat mereka akan berpisah, Sakamoto menanyakan, apakah Lu bisa membuat bakpao babi? Lu menjawab, dia bisa membuatnya. Akhirnya Sakamoto memutuskan untuk membantu menyelamatkan Lu. Tapi tiba-tiba Sakamoto kena tendang sampai terpental menghantam gedung. 2 pembunuh bayaran kejam yang mengejar mereka bernama Son Hee dan Bacho. Bukti mereka sangat kuat adalah ketika Shin menyerang, Son Hee dengan mudah menangkap pukulan Shin. Tapi Bacho dengan cepat berada di belakang Lu dan akan menebasnya. Tapi sebelum itu terjadi, Sakamoto kembali dan menghantam Bacho. Bahkan lantai tempat mereka berpijak runtuh ke bawah. Tapi rupanya Bacho masih bisa berdiri. Son Hee meminta Lu untuk menyerahkan kunci itu, tapi tentu Lu tidak mau. Son Hee mengatakan jika dialah yang membunuh orang tua Lu. Lu yang mendengar itu terpancing emosi dan akan menyerang, tapi dia ditahan Sakamoto. Lu bertanya, kenapa Sakamoto ingin menolongnya? Sakamoto teringat ketika malam Natal saat dia memberikan hadiah kepada Aoi.
di mana Aoi menolak karena Aoi tahu jika hadiah itu dibeli dari hasil membunuh seseorang. Aoi yang tak tahan lalu melompat. Sakamoto dengan sigap langsung menyelamatkan Aoi. Untungnya ada salju di bawah mereka. Akhirnya mereka selamat. Dan disitulah Aoi meminta Sakamoto untuk tidak membunuh lagi. Dan sebagai gantinya, Aoi meminta Sakamoto untuk menyelamatkan orang lain selama sisa hidupnya. Jadi aturan dalam keluarga Sakamoto adalah tidak boleh membunuh. Kedua pembunuh kembar sudah tak sabar. Mereka memulai serangan. Tapi Sakamoto dengan lihai menghindari setiap serangan mereka. Melompat, berguling, menghindar. Sakamoto dengan tubuh gempalnya tak bisa dilukai. Tak mau seperti itu terus, kedua pembunuh kembar memberikan serangan pamungkas mereka yang bernama teknik besi tebasan neraka. Mereka maju menyerang dengan tebasan beruntun. Tapi meski begitu, Sakamoto tetap saja bisa menghindar. Tak mau menyerah, mereka mencoba lagi. Tapi sebelum terjadi, kepala Bacho dihantam oleh Sakamoto dengan panci sampai KO. Sementara itu Sonhi tak terima dan menyerang sendiri. Tapi senjata cakramnya hancur hanya oleh penggorengan. Sonhi menyerah melawan Sakamoto dan akhirnya berniat menyerang Lu saja. Tapi Shin dengan cepat mengikat leher Sonhi lalu membantingnya. Dan serangan akhir. Dia dihantam pulkas oleh Sakamoto. Setelah pembunuh kembar dikalahkan, mereka diikat lalu dibawa ke bos mereka. Tanpa basa-basi, Lu lalu mendodongkan pisau ke leher si bos. Ia pun berhasil membalas kematian orang tuanya dengan menghajar orang yang membunuh mereka. Saat Lu membuka isi brankas keluarganya, di sana terdapat banyak emas dan barang-barang koleksi lainnya. 歴代の当主は各々一番の宝を奉納すべし Di sana, Lu mendapatkan sebotol sake, di mana di situ ada surat berisi sake itu akan diminum oleh Lu saat dia dewasa. Dan sebagai ungkapan terima kasih, Lu menawarkan Sakamoto dan Shin untuk minum sake bersama. Dan episode ini pun berakhir. Dibuka dengan kedatangan Lu ke toko Sakamoto, di mana diketahui jika Lu sekarang bekerja di toko Sakamoto sama seperti Shin. Tapi Lu di hari pertamanya, dia malah terlambat. Shin sangat kesal sampai-sampai meminta Sakamoto untuk memecatnya. Tapi hal tak terduga terjadi, di mana Sakamoto berbicara. 人に対してそんな風に言っちゃいけないよ。ルーも遅刻したらちゃんとごめんなさいしようね。 Karena biasanya Sakamoto hanya mengeluarkan 1-2 patah kata saja. Tapi kali ini dia terlalu banyak bicara. Lu dan Shin pun tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tapi masih terkejut melihat Sakamoto berbicara banyak. Tiba-tiba dari arah pintu masuk terlihat Sakamoto yang lain. Shin dan Lu semakin terkejut karena sekarang ada 2 Sakamoto.おや Tapi terlihat Sakamoto yang baru saja masuk tidak terkejut dia punya kembaran. Dia malah berjalan santai menuju tempat duduknya dan membaca koran. Tapi Sakamoto yang tadi banyak bicara mendekat dan tiba-tiba びっくりした。ドッペルゲンガーかな。 menusukkan pisau ke arah Sakamoto. Tapi tentu saja Sakamoto bisa menghindarinya dan terjadilah 2 Sakamoto ini saling menodongkan senjata. Ternyata Sakamoto yang banyak bicara tadi adalah seorang yang menyamar bernama Nagumo. Dan Sakamoto yang asli sudah mengenalnya. 久しぶり、ナグモ。
Nagumo mengaku bekerja di supermarket di seberang jalan dan dia adalah teman Sakamoto. Tapi rupanya itu kebohongan. Dia adalah pembunuh bayaran. Kedatangan Nagumo adalah memberitahu jika Sakamoto sekarang jadi buronan dengan nilai buronan 1 miliar yen. 坂本くんに懸賞金がかけられたよ。 JEE baru saja memutuskan dan akan diumumkan besok. Tiba-tiba di tengah pembicaraan ada kurir pizza yang mengantarkan pizza. Tapi Shin menyadari jika kurir pizza itu ternyata adalah pembunuh bayaran. Shin bisa membaca isi pikirannya. やれやれ平和ボケした連中だぜ Dia bernama pembunuh bayaran Fiza Nakajima. Dia langsung mengancam siapa berani bergerak, dia akan membunuh Nagumo. Tapi terlihat Sakamoto malah asik makan pizza dan tidak peduli. Dengan cepat satset Nakajima Fiza langsung dilumpuhkan oleh Nagumo. Saat Nagumo akan membunuh si Fiza Nakajima, Sakamoto menyuruh Nagumo berhenti. Nagumo meyakinkan Sakamoto jika dia tidak akan bisa melalui ini tanpa membunuh. ねえ、本当だったでしょ。 Sakamoto bertanya, siapa yang akan diuntungkan dengan kematiannya? Nagumo menjawab tidak tahu, dia hanya menjalankan perintah. Setelah Nagumo pergi, Sakamoto menyadari jika ada kamera pengawas di kotak pizza tadi. Dan benar saja, sekelompok pembunuh bayaran tengah memantau Sakamoto. Sekumpulan pembunuh bayaran ini tengah menyusun rencana untuk membunuh Sakamoto. Salah seorang menyarankan untuk menyerang Sakamoto di waktu terburuknya. Dan mereka membahas tentang Sakamoto yang seorang mantan order. Saat mereka tengah bicara, Sakamoto yang menyadari adanya kamera memberikan pesan untuk jangan menguntitnya. Dan dor, kamera itu ditembak Sakamoto. もしこれ以上付きまとうなら地獄を見せる Setelah itu, Shin ngobrol berdua dengan Sakamoto, di mana Shin mengkhawatirkan perkataan Nagumo soal Sakamoto yang tengah diburu. Tapi Sakamoto menanggapinya dengan santai. Tak lama, Hana datang dan bilang jika dia sudah siap untuk besok. Sakamoto bingung apa yang dimaksud oleh Hana. Lalu saat Hana menyebut Sugar Bunny, Sakamoto baru teringat jika besok dia harus pergi ke Sugar Bunny. Keesokan harinya mereka pergi ke Sugar Bunny, di mana Sugar Bunny adalah tempat wahana bermain. Tapi Sakamoto dan keluarganya sangat rentan terkena serangan di tempat seperti ini. Jadi misi Shin dan Lu kali ini adalah melindungi keluarga Sakamoto. Shin bisa melacak musuh dengan membaca pikiran semua orang dalam radius jangkauan 30 meter. これから人を殺そうってやつはだいたい感情が高ぶってるもんだ。 Tiba-tiba, Shin merasakan ada musuh yang mendekat. Rupanya dia menyamar sebagai seorang office boy. Tapi tanpa takut, Sakamoto mendekatinya. Sementara Lu mengalihkan perhatian Hana dan Aoi. Saat Sakamoto dan si office boy sudah berhadapan, si office boy mengeluarkan senjatanya dan akan menyerang Sakamoto. Tapi Sakamoto hanya dengan pulpen dan tanpa melihat langsung melumpuhkan si office boy dengan penuh gaya. Setelah itu mereka pun naik wahana roller coaster, tapi tidak ada yang mencurigakan. Tanpa Shin sadari, ada satu sosok pembunuh bayaran yang mengincar Sakamoto. Tapi tidak dengan Lu. Dia mencurigai seorang pria berambut perak yang duduk di depan mereka. Seketika Shin langsung menyadarinya. Tapi terlambat. Roller coaster sudah berjalan dan pengaman di bangku penumpang tidak bisa dilepas. Terlambat, si pembunuh sudah akan menembak Sakamoto. まずい Ajaibnya, Sakamoto menggunakan kacamata anti peluru. Shin lalu berhasil membuka pengaman di kursinya. Dia berniat menghentikan si pembunuh.
Tapi masalahnya, di depannya ada trek pemutar yang artinya jika tanpa pengaman, Shin akan jatuh. Benar saja, Shin jatuh dari ketinggian. Tapi Shin dengan tepat jatuh ke bangku si pembunuh dan menyeretnya keluar roller coaster. Mereka berdua terjatuh, tapi si pembunuh berhasil melepaskan diri dari Shin. Tak punya waktu, Shin sadar jika ada roller coaster mendekatinya. Tapi tepat waktu, Shin berhasil melompat dan menghindarinya. Di saat Shin melompat, si pembunuh melempar 2 kunai. Shin hanya bisa menghindari satu kunai mengenai kaki Shin. Terlihat tidak parah, tapi ternyata Shin menjadi lumpuh karena kunai itu sudah diolesi oleh racun. Tapi Shin tidak menyerah begitu saja, apalagi setelah pembunuh menjelek-jelekan Sakamoto. Sekali lagi roller coaster mendekat, Shin melompat, tapi kali ini lompatannya rendah. Shin sengaja melakukannya agar bisa meraih si pembunuh dan menyeretnya ke dalam roller coaster. Di sanalah mereka bertarung dengan sengit sampai akhirnya mereka terjatuh tepat di tengah pertunjukan Sugar Bunny. Saat itulah Shin menggunakan kostum Sugar Bunny agar tidak ada yang melihatnya. Si pembunuh sempat meremehkan, tapi tak disangka Shin berhasil memukulnya. Mereka kembali adu combat dengan seru. Si pembunuh bingung kenapa Shin bisa melihat padahal dia tidak bisa melihat. Ternyata dari bangku penonton ada Sakamoto yang fokus menonton. Migi, migi, hidori, hidori, migi, migi counter. Bukan hanya menonton, rupanya Sakamoto lah yang mengarahkan gerakan dari Shin. Si pembunuh terus dihajar habis-habisan sampai si pembunuh menyadari jika mata Shin tertutup. Dan serangan terakhir dari Shin, tendangan maut. Si pembunuh berhasil dikalahkan dan episode ini pun selesai. Dibuka dengan menampilkan sesosok wanita bernama Obiguro dan pria bernama Boylet, di mana mereka berdua sepertinya adalah pembunuh bayaran. Sementara itu di tempat lain terlihat Shin sedang diobati dengan penawar racun dari si pembunuh bayaran yang telah dia kalahkan. Sakamoto bertanya siapa yang membayarnya. Awalnya si pembunuh bayaran tidak mau mengaku, tapi Lu mendekat dan mengambil pisau beracun si pembunuh dan jep, langsung menusuk pisau itu ke tubuh si pembunuh. Hah? Oi, nani sun... Lalu dia mengancam akan menghabiskan penawarnya jika dia tidak mau memberitahu siapa yang menyuruhnya. Dan itu berhasil. Si pembunuh mengaku dia dibayar oleh perusahaan bernama Dodenkai. Lalu Shin bertanya, apakah dia terdaftar di JEE? Lu bertanya, apa itu JEE? Shin lalu menunjukkan kartu anggotanya. JEE adalah singkatan dari Japan Association Assassin, di mana anggotanya hanya ada 400 pembunuh profesional. Si pembunuh bertanya, apakah Sakamoto dulu bergabung dengan Ordo? Sakamoto hanya diam. Itu menyimpulkan jika memang benar Sakamoto dulu pernah tergabung dalam Ordo. Anta, Moto Odaって噂, honto? Oda? Tak lama, Hana dan Aoi datang. Dia bertanya, apa yang mereka lakukan? Apalagi setelah melihat ada orang yang diikat. Shin beralasan jika ini hanya latihan. Hana dan Aoi pun percaya dan mereka pergi begitu saja untuk makan. Si pembunuh bertanya kepada Shin apakah mereka tidak akan membunuhnya.
Shin bilang mereka hanya ingin menikmati liburan. Bahkan sebelum pergi, Hana sempat memberikan pujian atas penampilan si pembunuh di atas panggung karena Hana mengira jika itu hanya pertunjukan. Dan dia memberinya plester sebagai tanda peduli. Melihat itu, si pembunuh jadi mengurungkan niatnya untuk memburu Sakamoto. Saat sedang makan, Shin merasa kepalanya sakit. Dia mengira itu mungkin dari efek penawar racun. Alhasil, Shin untuk saat ini tidak bisa membaca pikiran. Yang artinya dia tidak bisa mendeteksi keberadaan musuh di sekitar mereka. Di sisi lain, Aoi yang melihat mereka bertingkah aneh merasa curiga. Di tempat lain, di kamar mandi umum, si pembunuh bayaran tadi sedang cuci tangan sampai dia kedatangan Boilet, pria di awal scene tadi, dan juga si cewek Obiguro. Mereka langsung melumpuhkan si pembunuh bayaran yang diketahui bernama Tatsu. Tujuan mereka berada di sana adalah untuk membunuh Sakamoto juga. Obiguro tampak bersemangat, apalagi Boilet. Dikatakan mereka pernah membunuh 100 orang. 2年前のバルカン構想ではたった2人で100人以上殺したと言われる。 Di tempat makan, Shin berusaha menjelaskan jika tidak ada yang disembunyikan dari Hana. Dengan segala penjelasan, akhirnya Hana percaya. Dan mereka lanjut naik wahana. Dan wahana terakhir yang mereka akan masuki adalah rumah hantu. では、いってらっしゃいませ。 Di dalam, mereka akan menemukan hantu-hantu ala-ala rumah sakit angker. Ternyata, Boilet dan Obiguro sudah memantau pergerakan Sakamoto. Benar saja, di dalam bukan hanya ada hantu, tapi para pembunuh bayaran juga ada, di mana Sakamoto menjadi sasaran serangan. Tapi Sakamoto dengan mudah mengalahkannya. Boilet dan Obiguro masih memantau keadaan Sakamoto. Di saat Obiguro tak sabar ingin menghadapi Sakamoto, Boilet bilang Sakamoto adalah targetnya. Dia yang akan menghadapinya. Boilet lalu teringat masa-masa saat di JCC, yaitu tempat pelatihan untuk para calon pembunuh bayaran, di mana saat itu Boilet dan Sakamoto cukup dekat. Mereka selalu bersama, tapi pada saat hari Valentine, begitu banyak yang memberi coklat kepada Sakamoto. Parahnya lagi, saat bertemu dengan Nagumo, Nagumo bertanya siapa Boilet. Sakamoto malah bilang tidak mengenalnya. Lantas itu membuat Boilet sakit hati karena dia merasa tidak dianggap. 誰その人？知らん。 Sementara itu, Sakamoto sudah banyak mengalahkan para pembunuh yang ada di dalam rumah sakit hantu. Sementara Lu masih saja ketakutan, sampai-sampai dia harus minum obat penenang. Tapi saat Shin memeriksa obatnya, ternyata itu bukan obat, tetapi sake. Mereka tiba-tiba mendengar sesuatu dari balik pintu. Suara gedoran yang terus-menerus. Lu yang dalam keadaan mabuk tanpa takut membuka pintu itu dan wah, di dalam ternyata terdapat banyak pembunuh bayaran yang berkostum zombie. Sakamoto yang sedang menghalau mereka tiba-tiba dikejutkan dengan serangan dari Boilet yang ternyata menyusup di antara para zombie. Sakamoto memang berhasil menahannya, tapi Sakamoto dipentalkan sampai menembus tembok. Saat Boilet kira sudah menang, tiba-tiba, sebuah kartu anggota JEE terbang ke arah Boilet. Dan terlihat Sakamoto yang kesal. Sakamoto kali ini benar-benar marah. Sementara itu di tempat lain, Shin yang mengkhawatirkan Hana dan Aoi menemukan mereka dalam keadaan pingsan. Dan Obiguro datang beserta gengnya. Tapi tiba-tiba, Lu menendang wajah Obiguro. Terlihat Lu dalam keadaan mabuk.
Sementara itu di tempat Sakamoto, Boilet terus bertanya apakah Sakamoto mengingatnya. Tapi Sakamoto dengan kesal menjawab tidak kenal. Sakamoto hanya ingin keluarganya. Karena kesal, Sakamoto menyerang Boilet. Tapi boom! Sakamoto terkena ledakan. Rupanya Boilet menggunakan semacam bola bekel yang bisa meledak. Di tempat lain, Lu yang percaya diri bisa mengalahkan Obiguro coba meninju Obiguro. Tapi sayangnya, kali ini Obiguro bisa menahan pukulan Lu dengan mudah. Obiguro lalu menyuruh anak buahnya menangkap Shin dan mengikatnya. Dan terlihat Shin akan digergaji oleh anak buahnya jika Lu tidak bisa memenuhi syarat yang diajukan Obiguro, yaitu setiap 10 detik Lu harus bisa menyerang Obiguro. Jika tidak, Shin akan dipotong. できなかったらその時点で男の子はバラバラ。 Di tempat Sakamoto, dia benar-benar terpojok. Dia tidak bisa menyentuh Boilet. Sakamoto benar-benar dihajar habis-habisan. Puncaknya, Boilet menggunakan roket Dynamite Punch. Sakamoto terpental jauh. Boilet merasa sudah menyelesaikan misinya. Sakamoto tak bergerak. Tapi tiba-tiba dari kepulan asap keluarlah sosok Sakamoto dalam mode kurus. Dan mulai sekarang Sakamoto benar-benar serius. Dan episode ini selesai. Dibuka dengan duel antara Lu melawan Obiguro, di mana aturannya Lu harus bisa memukul Obiguro setiap 10 detik. Jika gagal, maka Shin akan dipotong-potong. Lu awalnya sedikit kewalahan menghadapi Obiguro. Tapi saat Lu melakukan gerakan memutar, tak sengaja rambut kepangnya mengenai Obiguro. Artinya, Lu berhasil mengenai Obiguro di bawah 10 detik. Tapi di pertarungan selanjutnya, berbanding terbalik. Obiguro dengan tendangan telak mengenai Lu sampai menghantam tanah. Shin histeris melihat Lu tumbang. Obiguro merasa semuanya sudah selesai. Tapi tiba-tiba terdengar suara tertawa. Rupanya itu adalah Lu. Dia malah tertawa meski terluka. Terlihat Lu benar-benar mabuk. Lalu Lu meminum sake lagi. Di saat Obiguro menyerang lagi, Lu menghindari dengan lincah setiap serangan Obiguro. Bahkan puncaknya, Obiguro berhasil terkena tendangan. Itu membuat Obiguro bersemangat dan menyuruh Lu untuk coba membunuhnya lagi. Tapi Lu bilang dia tidak ingin membunuh karena aturan keluarga. Tapi Obiguro malah memanggil Lu dengan sebutan bodoh. Itu membuat Lu marah. Di saat dia semakin ganas, Obiguro terpojok dan tinju dari Lu mendarat pelan ke pipi Obiguro. Ternyata Lu tersadar dari mabuknya di saat yang tidak tepat. Merasa diabaikan, Obiguro terlihat kesal. Ternyata Obiguro malah kegirangan karena mendapat saingan kuat seperti Lu. Dan itu menjadi akhir dari pertarungan mereka. Sekarang kembali ke pertarungan Sakamoto dan Boilet. Di saat ini Sakamoto telah menjadi kurus secara mendadak. Dia bahkan ingat bahan-bahan dari bola ledak Boilet. Tapi meski sedikit terkejut, Boilet tetap meremehkan Sakamoto. Tanpa basa-basi, dengan cepat pukulan Sakamoto menuju wajah Boilet. Sampai-sampai mereka menembus dinding keluar bangunan. Boilet kali ini benar-benar dihajar. Di saat Boilet menggunakan Dynamite Punch, kedua tinju mereka beradu. Dan mengejutkannya,
Dynamite Punch Boilet hancur oleh tinju Sakamoto. Boilet dipukuli habis-habisan. Bahkan saat dia melempar bola bomnya, Sakamoto dengan gampang menangkap bom-bom itu dan mengembalikannya ke Boilet. Sakamoto bilang yang membuat dia kuat saat ini adalah keluarganya karena dia ingin melindungi orang-orang yang dia sayangi. Pertarungan mereka diakhiri dengan Sakamoto melempar Boilet jauh sampai ke biang lala, dan di sana Boilet mengakui kekalahannya dengan gaya. Sakamoto, yappari omae wa saikou ni hard boiled desu. Di satu sisi, Aoi mulai sadar dari tidurnya, di mana dia bertanya kepada Shin kenapa mereka di luar, bukannya tadi di rumah hantu. Shin menjelaskan mungkin mereka kelelahan, tapi Aoi curiga kenapa baju Shin kotor. Shin bilang itu karena para zombie. Sementara itu, Sakamoto dan Boilet menyelesaikan pertarungan mereka. Boilet mengakui kekalahannya dan akan mundur. Shin yang melihat Sakamoto kurus histeris karena Sakamoto benar-benar seperti dia dulu saat masih jadi pembunuh bayaran. 人は動いたら痩せる。いや、いくらなんでも痩せすぎでしょ。でも昔みたいで。 Boilet bertanya apa yang akan mereka lakukan dengan impalan kepala Sakamoto karena Dodenkai akan terus memburu Sakamoto. Sebelum Sakamoto menjawab panjang, dia terkejut dengan kehadiran Aoi. Aoi tampak menyeramkan. Dia meminta Sakamoto menjelaskan semuanya. Akhirnya mereka bertiga termasuk Boilet duduk menjelaskan kepada Aoi apa yang terjadi. Sakamoto menjelaskan jika dia diincar pembunuh bayaran karena ada yang memasang imbalan untuk kepalanya. Aoi sangat terkejut sekaligus marah karena Sakamoto tidak menceritakan hal itu padanya. Bahkan Boilet yang coba menjelaskan pun ikut kena marah. プロの殺し屋だ。主人を殺すのとかやめてもらっていいですか？はい。 Aoi marah karena Sakamoto menyimpan rahasia dari Aoi dan sekaligus melanggar aturan keluarga Sakamoto nomor 6, yaitu jangan menyimpan rahasia. Tapi setelah marah-marah dan Sakamoto mengakui kesalahannya, Aoi kembali menjadi istri yang baik dan melanjutkan menonton pawai karnaval. Di sana Shin bertanya apa yang akan Sakamoto lakukan. Sakamoto bilang mereka harus mencari klien yang memasang imbalan untuk Sakamoto dan memintanya menarik hadiahnya. Tapi untuk menemukan klien itu sangat sulit karena diurus langsung oleh JEE. Satu-satunya yang tahu adalah bos Dodenkai. Tapi Boilet sendiri tidak tahu di mana bos Dodenkai berada. Tapi Sakamoto punya solusi. Dia bilang tahu harus menemui siapa. Keesokan harinya, Sakamoto, Lu, dan Shin pergi ke suatu tempat. Tapi di sini Shin sedikit dongkol karena melihat tubuh Sakamoto kembali gemuk dalam sehari. Tujuan mereka akhirnya sampai. Rupanya Sakamoto mengajak mereka ke tempat rental video. Bukan sembarang rental, tapi tempat itu menjual informasi dalam bentuk video atau film. Dan benar saja, saat mereka menonton tentang film Dodenkai, di situ dijelaskan jika Dodenkai adalah organisasi pembunuh beranggotakan 50 orang dan didapatkan juga lokasi markasnya. Setelah selesai menonton, mereka harus membayar cukup mahal untuk informasi itu. お会計75万6000円です。高っ。カードで。はい。 Di tempat lain, terlihat Nagumo sedang makan bersama sekelompok orang. Tapi sepertinya mereka bukan orang sembarangan. Orang berlagu besi bernama Hyo bertanya kepada Nagumo apakah dia bertemu dengan Sakamoto. Nagumo pura-pura tidak tahu, sampai-sampai membuat Hyo kesal dan ingin menikam Nagumo. Tapi Nagumo dengan santai menangkisnya dengan garpu. 信用ならねえ。危ないな。大きいナイフはメインディッシュに取っとこうよ。 Bahkan seorang bernama Shishiba, saat dia tahu ada bawang di makanannya, dia menikam tangan chef berkali-kali dengan brutal. Dan tak lama, datang seorang bernama Iria
dari JEE. Dan diketahuilah jika yang berkumpul saat ini adalah anggota Ordo dan Nagumo termasuk di dalamnya. Tapi ini belum semuanya. Masih ada 4 orang yang belum datang atau mereka tidak pernah datang. Diberitakan kepada mereka jika ada sosok misterius yang membunuh semua anggota JEE satu persatu dan para Ordo ditugaskan untuk mengurus ini. 刻も早く皆様に対処していただきたくオーダーの Sementara itu, tim Sakamoto akan menyerita masuk ke markas Dodenkai. Tak butuh waktu lama, mereka mengalahkan penjaga. Shin menjelaskan jika ruang bos ada di lantai paling atas. Lagi-lagi mereka dengan mudah sampai ke lantai atas. Tapi justru Shin merasa tidak ada orang di sekitar mereka. Dan saat pintu ruang bos dibuka, mereka melihat hal mengerikan, di mana semua anggota Dodenkai sudah dihabisi. 触らぬ神に Dan dilihat di sana ada seseorang yang sedang duduk dan dia adalah Nagumo. Nagumo bilang dia sudah menghabisi semua yang ada di Dodenkai termasuk bosnya dan sekarang dia akan membunuh Sakamoto. Nagumo bergerak cepat dan menangkap Shin lalu menusuk lehernya dengan pisau. Tapi rupanya itu hanya pisau mainan. Nagumo menjelaskan, saat dia sampai di sini, mereka sudah terbunuh. Nagumo bilang jika lebih dari 100 anggota JEE sudah dibunuh dan pembunuhnya selalu meninggalkan pesan tanda X. Nagumo juga menjelaskan jika Ordo sudah turun tangan. 現場に必ずバツ印を残すことからスラーって僕らは呼んでる。 Lu bertanya, apa itu Ordo? Nagumo menjelaskan jika Ordo adalah unit khusus yang bekerja langsung untuk JEE. Mereka bertugas menjaga keamanan di dunia pembunuh bayaran. Dan Sakamoto juga dulu termasuk ke dalam Ordo. Shin terkejut saat tahu Sakamoto dulunya adalah anggota Ordo. 殺し屋界の秩序を保つ存在。ちなみに坂本くんも元オーダーだよ。 Nagumo meminta agar Sakamoto hati-hati dengan X atau Slur. Shin bilang mereka bukan lagi pembunuh, jadi X tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Tapi Nagumo menjelaskan jika pembunuhan ini terjadi setelah imbalan untuk Sakamoto diumumkan. Lalu diperlihatkan di suatu tempat seseorang yang sedang menggambar tanda X di tengah-tengah tumpukan mayat. 若干バランスが悪いか Keesokan paginya di toko Sakamoto, banyak pembunuh bayaran amatir datang mencari Sakamoto, tapi dengan mudah dikalahkan. Sakamoto bilang yang mereka bisa lakukan saat ini hanya harus lebih kuat. Dan episode ini selesai. Musuh misterius datang, separuh anggota Ordo diungkap. Sekuat apa musuh mereka sehingga Ordo sampai harus turun tangan? Nantikan kelanjutannya di RWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.